Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sendras Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya biar kamu lebih jago dalam suatu hal, ya. Jadi, uh, inspirasi dari pertanyaan ini sebenarnya dari apa yang saya lakukan beberapa waktu lalu kayak gitu. Saya pengen lebih jago dalam suatu hal, tepatnya pengen ngembaliin lagi skill saya buat main basket karena mau ada kompetisi 17-an 3-on-3 di kantor gitu ya. Jadi saya mau ngebangkitin lagi skill saya dulu karena saya dulu itu student athlete gitu. Gimana caranya biar bisa balik lagi nih skill saya. Akhirnya saya mulai belajar dari berbagai macam podcast olahraga, khususnya di basket gitu ya. Terus sampai suatu kali ketika saya lagi searching-searching, saya ketemu sama podcast PJF Performance ya, kalau nggak salah namanya. Di situ dia ngebahas tentang gimana Kyrie Irving, pemain NBA ya, pemain NBA sekarang main di Dallas Mavericks, masuk final kemarin juga. Gimana biar bisa jago gitu dengan caranya Kyrie Irving gitu. Dia bilang gitu di judul podcastnya. Akhirnya saya coba dengerin dan ketika mendengarkan itu ada satu inspirasi yang saya dapat yang sebenarnya materi ini waktu itu udah pernah saya pelajari. Tapi ketika saya dengerin lagi saya jadi keinget dan ada kayak panggilan untuk harus bisa mempraktekkan ini lagi kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah satu yang namanya deliberate practice ya. Deliberate practice. Apa itu deliberate practice? Jadi gini, latihan itu tidak akan membuat kamu semakin jago, ya. Latihan itu tidak akan membuat kamu semakin jago, tapi akan membuat kamu semakin, apa ya, hafal dan menguasai gerakan itu aja, kayak gitu, ya. Jadi misalnya kalau kamu mau jago dribble, kamu dribble berulang kali dengan berdiri, terus dribble ke bawah berulang kali, ya udah kamu akan jago dribble seperti itu aja. Tapi kalau kamu mau misalnya crossover atau gocek gitu ya dari bola di tangan kanan pindah ke tangan kiri, ya latihannya pun ya harus ditingkatkan, harus juga seperti itu gitu. Jadi bukan hanya dribble di tempat dalam waktu yang lama. Nah, jadi kata kuncinya untuk membuat kita jago dalam suatu bidang itu adalah harus ada peningkatan latihan kita, peningkatan kesulitan kita di setiap latihannya, ya. Contoh misalnya, oh kalau kamu udah jago nih latihan, layup tangan kanan, coba layup tangan kiri. Kok ternyata pas latihan kok kayak kurang nyaman ya, kok kurang enak ya. Nah itu, kamu harus improve. Terus let's say misalnya kamu udah latihan shoot, free throw gitu, udah jago, ya udah tingkatin lagi latihannya. Misalnya kamu dengan sambil crossover, sambil gocek, terus, sambil lompat sedikit ke belakang, step back misalnya, baru nge-shoot gitu. Kan pasti akan lebih challenging, ya. Nah, kuncinya ada di situ. Kuncinya kalau kita mau lebih jago dalam suatu hal, kamu harus meningkatkan kesulitan, latihanmu seiring berjalannya waktu, kayak gitu. Nggak bisa latihan yang sama berulang-ulang terus, nggak akan jago. Ibaratnya kamu misalnya main PES gitu ya, Pro Evolution Soccer atau FIFA di PS gitu. Kalau kamu cuma main lawan yang easy terus kan nggak akan meningkat kemampuanmu. Kamu latihan terus easy 24 jam main, terus kamu bertanding lawan temanmu, ya pasti kecenderungannya kamu akan kalah kayak gitu, karena ya latihannya sama easy. Tapi kalau kamu latihan sama yang lebih jago, kamu tingkatin misalnya ya, nggak cuma easy tapi, ningkat jadi medium atau normal, terus baru ke hard gitu, makin lama kamu makin jago gitu, ya. Jadi tadi, kuncinya adalah latihan terus meningkat dan tingkatkan kesulitannya sehingga kamu sendiri akan terus beradaptasi untuk jadi semakin jago, kayak gitu, ya. Dan saya rasa ini juga berlaku di bidang manapun, di karir misalnya, kalau kamu udah menguasai satu hal, kamu perlu menguasai hal-hal lainnya juga untuk kamu bisa, kuasai, kayak gitu, ya. Jadi, nggak cuma sekedar hanya melakukan sesuatu berulang-ulang, tapi kamu buat, sesuatu yang lebih challenging.
Yang mungkin sering saya sharingkan itu misalnya di bidang HR. Saya mau menguasai HR, terus yang saya lakukan itu adalah setelah saya menguasai training, saya juga kuasai tentang pengembangan organisasi. Saya juga lanjut lagi menguasai tentang rekrutmen, terus menguasai tentang compensation benefit untuk gaji dan lain-lain saya juga pelajari. Jadi kuncinya adalah kita harus terus meningkatkan diri kita, men-challenge diri kita terus-menerus sehingga dari rasa ketidaknyamanan itu justru membuat kamu terus bertumbuh, ya. Ingat bahwa ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa kamu bertumbuh. Oke, jadi kalau kamu saat ini merasa nggak nyaman, jangan-jangan itu tandanya kamu lagi bertumbuh. Jangan-jangan ibaratnya naik gunung, kamu sedang naik ke atas, jadi terasa berat, bukan turun ke bawah, kayak gitu. Ya, jadi harus nyaman dengan ketidaknyamanan. Oke, kamu bisa praktekin hal itu dimanapun kamu mau menjadi misalnya musisi juga latihannya juga harus semakin dipersulit. Kamu mau jadi podcaster, kamu juga perlu coba cara-cara tertentu yang mengasah kemampuanmu untuk interview. Nggak cuma interview sama teman-teman misalnya, interview sama orang asing kayak gimana, interview dengan background orang yang berbeda gimana. Itu bisa juga mengasah kemampuanmu ya. Jadi terus meningkat dengan cara deliberate practice. Tidak hanya melakukan sesuatu secara berulang-ulang, tapi difficulty-nya atau tingkat kesulitannya kamu juga terus tingkatkan sehingga kamu jadi semakin jago dan semakin terus bertumbuh. Oke, thank you semuanya. Sebelum saya tutup, sorry saya lupa. Sebelum saya tutup, saya mau ngingetin di tanggal 18 Agustus nanti akan ada Self Dev Fest ya. Temanya adalah self independence, gimana kamu bisa merdeka dari trauma, dari overthinking, terus gimana kamu bisa sukses secara karir, bebas secara finansial, merdeka secara finansial. Kamu bisa pelajari di Self Dev Fest. Saya akan menginterview ada beberapa podcaster yang saya interview untuk menggali hal-hal tersebut untuk bisa memberikan inspirasi ke kamu dan terus bertumbuh dan bisa bebas seutuhnya dari berbagai macam hal yang menghambat kamu untuk sukses. Kamu bisa daftar secara gratis ya, acaranya di tanggal 18 Agustus 2024 dari jam 1 sampai jam 4 secara online. Ini semua free. Silakan masuk ke selfdev.id/merdeka, selfdev.id /merdeka, atau kamu langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.